menyiasati pada dewan guru, para kesepuhan, para hujat, para tokoh masyarakat, kampung, juga saling dan juga majelis jamaah Masjid Jami Al-Barokah yang saya hormati dan alhamdulillah kita diberikan umur yang barokah sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pengajian ini apa yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wasilah kepada kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah berikan kepada kita umur yang panjang, cita-cita yang dikabulkan, rezeki yang banyak, berkah, manfaat untuk ibadah. Dan juga kita meminta kepada Allah wasilah daripada pengajian ini, mudah-mudahan kita diwafatkan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi 'ulumihi wa amidana bi asrarihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu idza 'amila ahadukum al-'amala ayyutqinahu. Yang artinya, bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai salah satu di antara kalian ketika mengamalkan suatu pekerjaan itu menyempurnakan pekerjaan tersebut, memprofesionalkan. Ayyutqina itu memprofesional atau memproporsionalkan pekerjaannya. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada namanya itqon. Ya, makanya ada kitab Al-Itqon karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa artinya Al-Itqon itu sebenarnya? Itu menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Kalau sekarang berarti membaguskan apa yang kira-kira belum cukup dianggap bagus. Ya. Jadi arti daripada sini kata Kanjeng Nabi, Allah sangat mencintai seseorang itu ketika mengerjakan sesuatunya itu, yaitu menyempurnakan pekerjaannya lalu membaguskan pekerjaannya. Contoh, kita punya yang namanya cita-cita ataupun rencana, planning. Maka si planning ini harus sesuai dengan rencana kita. Ya, pekerjaan yang kita sudah direncanakan itu harus sesuai dengan rencana planning. Ya. Kalau sudah berhasil, maka itu harus dikembangkan keberhasilan tersebut. Dulu misalkan saya pernah ya berusaha kita misalkan dalam bidang usaha kita apa misalkan, contoh saya usahanya adalah air misalkan. Ya, kasih air tersebut jangan sampai hanya bernilai satu saja. Dalam prinsip ekonomi itu harus ada nilai baru untuk dijual, apa namanya new value. Contoh, misalkan Bapak ini menjual air minum dalam kemasan, pasti ataupun isi ulang, itu kan ada yang namanya tutup botol itu, yaitu harus dijadikan nilai baru. Atau yang nomor kedua, pelayanannya jangan sampai gara-gara ya pelanggan yang komplain kita jadi enggesan usahana. Maka itu kan contoh air itu yang saya pernah bidangi itu air minum. Saya dulu pernah usaha RO, reverse osmosis. Ya, air tanpa mineral, jadi TDS-nya 0. Jangan sampai basah air itu bisa melebihi ya, atau jadi basah airnya, jadi ada asamnya. Nah, ini kadarnya berarti dia sudah meninggi, dari tadinya 0 menjadi 0, berapa, itu yang menurunkan kualitas. Nah, inilah yang tidak ikon namanya. Dagang bakso usloba pelanggaran ya, tepikun ke ayo asal boleh 200 mangkok, dikurangi porsinya, itu tenang batur teh komplain ambu nanti kalau ini yang tidak ikon dalam bidang. Kalau kita dagang, kalau kita sebagai misalkan profesinya guru, ya harus sesuai itu seperti itu. Ya, kira-kira anak sekarang ini kalau diajarkan seperti apa? Oh, anak sekarang itu enaknya audiovisual, gak mau dengerin ceramah, datang ke kelas, walaupun
walaupun misalkan sekolahnya tidak ada fokus, tapi dia kreatif si guru tersebut, beli fokus orang sambil tage malu letih fokus pocket, bawa pakai HP langsung wireless, dan nonton gitu ya. Kemudian anak itu suka dan kemudian mereka ini jadi berhasil. Nah ini adalah ayat kinau itu seperti itu. Sudah dia berprestasi, dia tidak menganggap prestasinya yang sudah dilalui itu sempurna. Dia terus menyempurnakan apa yang telah dia kerjakan, apa yang dia laksanakan, dia terus memperbaruinya. Maka orang-orang yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya kalau kita ingin maju ya harus menerima kritik dari orang lain. Ya, dikritik sama orang marah ya berarti itu ya mentalnya masih belum cukup. Kita dilatih mental. Ya, justru kita harus istilahnya apa teh? Senang ada orang lain yang menilai, misalkan dari kegiatan-kegiatan kita, dari amalan-amalan kita yang berbagai profesi itu. Ya, harus. Ya, jadi Allah sangat mencintai ketika kita beramal apapun amalannya. Kalau ibadah berarti ibadahnya jangan tanggung-tanggung. Ya, ini juga amalan dalam peribadatan, itu namanya amalan ukhrawi berarti. Contoh misalnya ngaji Quran. Daripada ngaji Quran tercerut, mending lalunan tapi mantep. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena semuanya makhluknya. Untuk seperti itu sudah tirujus tapi goreng gitu kata. Ya, salat duha misalnya satakan kotak 12 rakaat langsung sampai tadi. Batu 8 rakaat boleh imam 12. Tapi sekarang itu juga tidak ikhwan namanya. Ya, ikhwan itu berarti juga termasuk dalam istiqomah menjalankan ibadahnya walaupun sedikit gitu ya. Ini lastu astamilu ahadan hatta usyaritohu. Katakan Nabi, saya tidak memperkerjakan. Itu artinya memperkerjakan seseorang sampai saya membuat ya deal-dealan. Deal-dealan itu artinya apa? Kesepakatan di antara kedua orang yang kita pekerjakan itu. Di antara orang yang kita pekerjakan. Contoh, saya mau membangun rumah, hanya kepada Pak Haji, tentang gimana ini? Ya Pak Haji Nurman, saya mau buat rumah, tapi hayang 3 tingkat, budgetnya seberapa? Nah, begitu. Budgetnya ini saya 300 juta, wah cukup 300 juta mah, saya mau boy ayo memuas, 500, saya 3 tingkat mah gaya lah 500, ya. Itu kemudian kita tanya ke dia, saya Pak upahnya dari sini atau ini hanya untuk rumah saja? Gitu. Kalau borongan sistem borongan rumah, borongan makan dari saya atau dari dia? Kemudian kalau harian itu saya kasih makannya, rokoknya atau dia beli sendiri? Nah ini juga harus sampai ke sana. Terus kalau saya misalkan beli barang-barang baru, ada kebutuhan-kebutuhan baru, contoh buka bor, beli bor, contoh misalkan beli pacul anyar, tapi dicopot ke tukang, apa yang dicopot ke saya? Nah gitu. Ya itu harus ada tuh perjanjian seperti itu, jangan sampai ketika kita sudah selesai, bor aing copot, beli orang dicopot. Nah karena kita nggak tahu kesepakatannya dulu sebelum kita mempekerjakannya itu, ada tuh Pak. Ya, jadi kalau kita mau mempekerjakan seseorang ini harus jelas apa kesepakatan-kesepakatan yang kita buat antara yang kita pekerjakan dengan kita sebagai pemborong, ya, kita sebagai yang menyewa pemborong tersebut, gitu ya. Ya, semua dalam hal apapun, ya. Makanya jangan sampai sumput salindung. Ya, yang paling banyak itu kan kenapa sih? Punten ya, Kunaon sekarang lebih disukai ojek online daripada ojek offline. Gitu. Kenapa kok sekarang lebih disukai supermarket dan daripada warung tetangga? Ya, ini kan kritik ya. Namun orang Sunda mah, ternyata Sunda mana ya, pinggir jalan mau di, namun orang naik motor, mau dicari aqua seberapa di 200. Pakai mobil
berapa? 5.000. Atau ke pasar, banyak memakai kopiah, saya langsung ke pasar, tentunya rawat, memakai kopiah. Kadang-kadang murah, tapi kalau pakai kopiah jadi mahal. Oh, berarti kopiah karena mahal, Pak. Haji soalnya. Perkara itu sebenarnya adalah ya kurang bagus istilahnya. Namun kudu pakai prinsip cek dulu. Saya tahun belanja misalkan kasih engkau misalkan kayak kemana tahun itu kasih abang tak rubah mana ya sakit itu coba prinsipnya kudu gitu coba benar tuh saya kata kan usari tahu sebenarnya itu ketika kita memperkerjakan seseorang itu sama sebenarnya kualitasnya seperti itu, makanya transparansi di dalam melaksanakan penjualannya itu orang-orang kadang-kadang lebih memilih yang kelihatan harganya. Padahal masalahnya malulah baju teh, tapi lebih kene ke supermarket teh sebenarnya lebih mahal sebenarnya. Soalnya kan ketinggalan harganya. Gitu. Nah ini kumaha supaya urang teh, lamun orang lain tertarik untuk datang ke kita, ya wayahna urang berarti dikritik per dirinya. Kenapa kok orang lain gak pada datang ke warung kita? Ya, ataupun sudah ditulis 35.000 baju tidak datang. Kenapa tuh? Ya misalkan ya, itu mungkin saja karena kita belum masuk dalam bidangnya ataupun belum dikenal sama orang lain. Gitu ya. Makanya ketika kita membuat seperti apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, jangan lupa yang namanya persyaratan-persyaratan kepada yang calon pembeli itu kita harus pakai. So, kita ikutin zaman sekarang. Ini juga masuk dalam kategori harta syariah itu begitu sekarang. Ya, orang lain sukanya begini, ikutin tren. Ya, ikutin tren kemauan orang, gitu. Bukan trennya ininya bukan. Manehna hayang naon? Itu, ya. Hayang untung mah zaman kiwari. Ya. Contoh misalnya. Ya. Akhirnya terpandemi corona ya. Kita dagang di pinggir jalan misalkan. Sekarang udah ada teknologi Pak, nggak usah perlu pakai uang. Sini pandemi corona misalkan, kayak sini Pak. Ya, kayak namanya QRIS. Kayak ya, QRIS itu QR code, iya Indonesia standar. Kita bayar cukup pakai OVO tuh, asup ke rekening orang, benar nggak? Tuh belum pakai duit ya asup. Nah, batal hayang lagi tuh akhirnya, tuh kurang orang bisa gitu. Ya. Itu juga masuk dalam kategori yang kalau maknanya pada zaman sekarang itu ya syariah itu ya ada pihak antara konsumen dan juga kalau penjual yang berjual ya itu juga masuk dalam syariah sebenarnya. Kemudian kalau misalkan dalam perusahaan sok ditanya apa karena gitu teh dipanggil katanya apa namanya itu teh wawancara yang diwawancarai ya itu juga harus jelas misalkan dia ini S2 kemampuannya misalkan dia itu dalam bidang kimianya kimia analis misalkan atau kimianya kimia umum dilihat kemudian nilainya bagus. Nah ini ditanya sama kita ya kamu pengen digaji berapa, pengen di posisi mana, ya begitu harusnya. Saya pengen manajer, gaji manajer yang seberapa, manajer 30 juta ya misalkan. Kalau sekarang kan begitu, kalau dia nolak ya itu wajar aja karena sekolah itu ya mahal. Kamu di mana, di kimia gitu namanya. Kimia itu paling diperlukan sebenarnya, makanya bangga sebenarnya kalau bedak jago kimia, jago eksakna ya, kemudian tapi jago ngaji nah mantap betul nah itu ya. Kalau ditanya itu begitu kalau orang kimia itu seperti kakak saya itu contohnya, ditanya Kak Chandra asli yang digaji sabar adalah usul 5 juta ya pengen di posisi ini ya ditawari 5 juta, saya nggak mau 5 juta, saya 7 juta. Nah itu harta Yusan itu begitu karena sesuai kemampuan dan kecapeannya pada tahun ya nggak boleh nggak seperti itu ya, memang harus begitu. Ya memang ini ada dasarnya dan kita sebagai misalkan yang punya perusahaan ya wajar karena tahu orang yang
apa misalkan melamar dengan pekerjaan seperti itu, gajinya pasti akan seperti itu. Bahula itu zaman ayeuna mah luar biasa banyak. Chandra Asri sekarang jadi manajer 50 juta. Leang-leang bisa beli mobil gagak 5 sebulan namanya. Kalau aku ada lagi gitu. Inna Allah Ta'ala, katakan yang Nabi, katakan yang Rasul, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ya'jabu min sa'irin yas'alu ghairal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala heran kepada orang yang meminta tapi selain surga. Wa min mu'til yu'ti li ghairillah. Dan juga Allah heran kepada orang yang memberi tapi bukan karena Allah. Wa min muta'awwidin yata'awwadu min ghairillah. Dan juga Allah heran kepada orang yang meminta perlindungan tapi meminta perlindungannya itu bukan karena takut neraka. Jadi berarti maksudnya yang Allah sukai itu adalah orang yang kalau meminta di dalam permintaannya, dalam berdoanya itu adalah meminta surga. Terus kudu minta nu sejen. Sebenarnya meminta surga wis cukup. Berarti Allah senang kalau kita meminta surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min syarri wan nar. Itu biasanya sok dibaca ketika apa? Antara tarawih. Beres tarawih apa? Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min syarri wan nar. Baca lagi baca itu. Betul. Padahal kita harus meminta surga. Ya Allah, berikanlah kepada saya surga. Kalau bisa surga Firdaus. Itu ya. Wa min mu'tin yu'ti li ghairillah. Dan Allah juga heran kepada orang yang suka memberi, ya, tapi niatnya bukan karena Allah, pengen tenar di YouTube, pengen kelihatan orang lain. Kenapa kok enggak didahulukan yang tetangga? Zaman dahulu mah kalau ngasih teh nggak kelihatan orang, ada tetangganya yang berluang kalau soto di handapun karena panto imahna amplop di sini 300.000, nyamun dah terpenting teh kadangnya gelut salah pipa majikan gara-gara budak can bayar bandara mah kali itu secara ayeuna ya giliran we aya kampanye kita bisa.com, wah rame, saya sudah masuk nih rekening ke kita bisa.com, gaya kayak gitu ya. Coba kalau di rumah kita, pinggir kita, apakah itu yang lebih kita perhatikan? Ya, pengen kelihatan orang di medsos karena kita sudah memberikan nafkah ataupun memberikan infak kita kepada orang lain, tapi itu ada tujuan-tujuan lain, di antaranya adalah karena ingin misalkan terlihat sama orang. Kita komen juga misalkan, ya itu adalah sebenarnya mu'tin li ghairillah. Kita hanya tahu dan hanya Allah yang tahu. Ya, kalau saya nggak tahu, Bapak yang punya duit, kita yang punya infaknya ya. Tapi kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang harus melatih diri kita berarti. Ya, kalau mau ngasih misalkan, kalau mau infak misalkan, jangan sampai kita ini ada tujuan selain hese kudu dilatih makanan ya, dari mulai yang kecil, kemudian dari nggak kerasa tuh ya, dan ternyata yang nggak kerasa ini, yang biasa ini, itu yang nggak kerasa, itu yang kadang-kadang yang menyelamatkan kita. Namun keinget wae mah kadang-kadang mual terkerasa ya. Contoh misalnya ada kita nggak sengaja teringat-ingat acan misalnya. Kita kadang-kadang nulis gede tibatan anu kurang merek, tapi ingat itu daya waktu itu. Wa min muta'awwidin yata'awwadu min ghairillah. Dan orang yang meminta perlindungan tapi meminta perlindungannya itu selain kepada neraka. Ini juga adalah Allah heran. Aneh kejelema. Ya, nu dipek minta perlindungan teh nu dipikasieun lain neraka aja. Kalahkan minta perlindungan tidak sadar rupa. Hukuman paling penting eta. Jadi intinya berarti kalau kita berdoa itu minta surganya Allah, kemudian kita minta diikhlaskan dalam pekerjaan kita, diterima amalan ibadah kita oleh Allah. Yang nomor ketiga kita minta dijauhkan dari api neraka. Contohnya doanya seperti apa tuh? Gampang doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah masuk. Bicara gitu doa apa? Intinya bukan ayat surga.
berarti masuk ke neraka. Inna Allah Ta'ala yaqulu ana dzalitu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma. Masyaallah. Saya kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ini ketiga daripada orang yang sedang berduaan. Malam yakun ahaduhuma, selama yang berdua ini, yang sedang bekerja sama, yang sedang bersyirkah, yang sedang berusaha, yang sedang bekerja sama, selama di antara keduanya tidak berkhianat satu sama lain. Ya, malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu dari keduanya itu tidak mengkhianati temannya. Ya, fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Ketika salah satu daripada keduanya mengkhianatinya, maka aku keluar dari sana. Nah, itu jadi teratur. Contoh saya misalkan sama Pak Tatang, orang nyuruh saya, orang nyuruh saya. Nanti mau kemana Pak? Saya punya 20 juta. Nanti mau kemana Pak? Saya punya 20 juta, 40 juta. Kerjasama kan orang yang perusahaan ya, orang yang perusahaan cilok pekas. Yang berubah kena 10, yang cilok nawe, yang kompornya segala rupa, menang 40 juta. Boga, bukan 10 gerobak, yang 100 gerobak. Bahkan boga center of cilok. Karena lagi ngarang ya, center of cilok misalkan. Meski itu terus kabeh sabogoreun orang jadi supplier nah. Kan hebat kan? Kita kakak mengkhianati, saya sama Pak Tatang mengkhianati misalkan saya ini si Tatang ya udah kita teh baru gigi pada amal gigi. Karena saya sudah punya ya anak buah banyak, Pak Tatang juga begitu. Ya kemudian kita ingin pisah sebenarnya karena kita sudah punya saham yang berbeda di antara keduanya. Ya tungtunglah orang boga anak buah yang kacau supaya runtuh saham manena antara nabi manena teh untuk ngambil karena perusahaan orang. Akhirnya kurang direbut gitu sampai ngasup jalur hukum segala misalkan. Nah ya yakun ahaduhuma sahibahu atas akhirnya gitu Pak ya. Ngomong-ngomong kerja sama di harapan gitu tukang mau ngerepan. Udah tuh. Iya baru kana udah jelema ya. Cek kanjeng Nabi ge di akhir zaman man. Hese jelema anu kepercaya makana kaji berarti ini pelajaran bagi kita sebagai manusia harus selalu dipercaya oleh orang lain. Harus berusaha untuk supaya mendapatkan kredibilitas di hadapan. Ya, kalau kita misalkan pemimpin, berarti dari anak buah kita harus terpercaya. Gitu. Yang nomor kedua, berarti ulang sekali-kali nyian khianat, namun ulang misalkan bekerja sama dengan orang lain. Ya, karena Allah akan keluar di sana kata Allah. Maksudnya berarti yang tadinya kita sudah ya harusnya sudah hasil memanen daripada apa yang kita sudah capai. Sudah capek-capek mencapai itu, kemajuan itu sudah kita capai, malah mengkhianat, maka itu Allah akan mencabut rahmat daripada kita ini. Gus alus-alus usahana gara-gara orang sini-sini di antara teman-teman kita ini. Ya, ini yang biasanya rusak lah, usaha begitu. Ya, makanya ini perlu jadi pelajaran. Kadang-kadang jeung dulur mah. Ya. Jeung dulur mah sarua jeung lamun boga salah ge sarua cek bari bahasa Sunda mah sarua neuteuk curug dina pingping. Bener tuh. Aya kerja sama jeung dulur teh ya. Ya neuteuk curug, neuteuk memotong. Ini apa? Curug apa namanya? Telunjuk dina pingping yang geus urang teh dulur buat goreng geus jadi lah, geus jadi goreng. Nggak ada makanannya, kurang ada rajab, ya makanya di dalam ya. Ini sebenarnya hadis-hadis seperti ini dipakai kalau mengupgrading perusahaan. Karena tuh waktu itu saya, Ustaz, tolong minta ya nasihatnya untuk pegawai saya di mana Pak? Jangan BPLS, Assalam, datang BPLS Assalam. Ya mau ente, alumni WINKA ya, kurang lebih nawan di upgrading untuk kudu. Ya kenapa? Karena di perusahaan itu ini orang-orangnya begini nih, harus pakai hadis-hadis begini nih kadang-kadang ya. Yang kenal sebabnya malahnya anak kadang-kadang
hayang aya naik teh apa nggak. Ada yang pengen menggantikan jabatan si anu kan, kadang-kadang ngejebak teh kan, dibuka iya ya. Saya udah tahu begitu karena keponakan saya kerja tahu. Ya teman-teman saya dulu pada kerja, saya pun ditawari pernah kerja seperti dulu main itu bebas. Bukan di kantor, dengan duit sorangan, jualan cilok, angin suka pakai tulang semua. Nah para bapak-bapak sekalian, jadi di dunia yang seperti itu tuh ternyata sudah diatur oleh Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sekarang secara luasnya, atau kalau misalkan perusahaan itu sudah besar, nah ini juga singgah ada. Karena kalau perusahaan sudah besar itu nanti menjadi TBK, ya sahamnya terbuka. Ya makanya orang namun jadi direktur utama sebuah PT yang sudah terbuka, waduh, kita ini harus berdekatan dengan semua jaringan. Bisa-bisa saham kita ambruk, Pak. Karena bukan hanya di dalam saja, di luar pun nanti karena saham kita dibeli orang. Namun terdekat yang istilahnya broker, mulai kembali kita saham orang, ribu itu, ya ke atasnya. Ya, jadi sekarang itu zamannya sudah seperti itu. Jadi syirkah itu bukan hanya satu orang saja sekarang, bahkan bisa ratusan orang, bahkan bisa beberapa orang. Nah, makanya harus ada yang namanya kesepakatan bersama. Ya, peraturan-peraturan di dalam membuat perusahaan dan lain sebagainya, ini sudah diatur secara implisit waktu itu dengan hadis seperti ini. Tapi sekarang itu sudah meluas dan juga melebar. Bagaimana peraturan-peraturan yang berkembang di setiap perusahaan yang berbeda-beda, bagaimana kesepakatan kita. Hadis yang selanjutnya, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Masyaallah, benar punya. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Rasul tidak akan menyiksa dengan sebab wulucurna cai panon. Kalau kita berdoa, misalkan mengucurkan air mata. Walau bi husnil qalbi, dan juga Allah tidak akan mengadab seseorang karena sebab sedihnya hati ini. Walakin yu'adzibu bihada, tapi Allah akan menyiksa bihada. Qala wa asyara ila lisanihi, Kanjeng Nabi mengucapkan bihada itu wa asyara ila lisanihi, dan kemudian mengisyaratkan kepada lidahnya. Gitu. Ya, Allah akan menyiksa seseorang itu karena sebab di lidah. Au yarhamu, atau Allah akan memberikan kasih sayangnya karena lidahnya. Itu wa innal mayyita yu'adzibu bi bukai ahlihi alaihi. Tapi mayit itu akan diadab dengan sebab air mata yang dikeluarkan oleh atau nangisnya keluarganya terhadap si mayit tersebut. Hanya ada satu-satunya yang menjadi penyebab dosa dan juga penyebab menjadi adab kepada seseorang, kalau itu ada keluarga yang ditinggal mati oleh keluarganya yang lain, dia menangisi keluarga si bapak atau si istri yang meninggal itu. Maka si nangis ini akan menjadi sebab adab daripada si mayit. Ya, nggak boleh menangisi mayit. Menangisi di sini dalam tanda petik, yaitu yang pertama meratapi. Meratapi itu berarti terus menerus ingat kalau cai panon. Yang nomor kedua adalah dari keterlaluan di dalam menangis. Ya, contoh misalkan terbikin kenyapukan mana baju disoekeun teu ridho, aing mah teu rela, aing ditinggalkeun. Ataupun baju disoek-soekeun, kantong disoek-soekeun, ngageledak-geledakkeun maneh. Nah, itu adalah teman. Nah, itu dilarang dan hukumnya haram. Ya, menjatuhkan diri misalkan supaya kesakitan, atau bilang dari itu dengan rela, misalnya itu juga termasuk dibukai ahli mayit. Tapi kalau hanya sedih mengeluarkan air mata saja, itu tidak menjadi menambah, karena itu adalah lumrah. Contoh, saya ditinggal bapak enggak sedih. Nah, memang sudah biasanya anak-anaknya mau atau sepuh. Alhamdulillah nanti doa dikabul. Dulu saya minta kepada Allah, ya Allah, saya jangan dulu, bapak orang tua saya jangan dulu diambil
diambil kalau saya belum bisa ngaji. Gitu saya doanya. Saya ingin supaya bisa meneruskan ibu dan bapak saya. Alhamdulillah di kampung Gus bisa baca kitab, Gus bisa Gus bisa sakarupa, bapak mau. Alhamdulillah ada. Kemudian saya nggak sedih, biasa ya, karena memang tapi nggak nangis maksudnya, tapi sedih, tapi nggak nangis. Nangisnya itu ketika sudah sholat yang nggak boleh nangis itu kalau air matanya itu nyampe ke mayit, netes ke mayit. Nah ini yang jadi masuk dalam kategori dibukai ahli. Yang nomor kedua, nangisnya terus menerus, ini terus isu puting sore tapi kebintitan mata nangis keterlaluan ataupun dengan menyiksa diri sendiri. Nah ini akan menjadi penyebab siksaan bagi mayit. Tapi hakikatnya seluruhnya Allah tidak pernah menyiksa kepada siapapun karena air mata ini. Ya, apalagi kalau kita mengeluarkan air mata itu berdoa kepada Allah di keheningan malam, Allah lebih suka seperti itu. Ya. Ataupun hati kita yang sedih, itu tidak akan menjadi penyebab kepada kita diberikan azab ataupun diberikan kasih sayangnya. Tapi yang menjadi penyebab turunnya rahmat Allah, menjadi penyebab azab Allah itu adalah ada kata-kata Rasul. Karena ini, karena bisa, ya makanya kehade kamu nama ya Allah. Kata-kata itu bisa disurat menjadi kata-kata tulisan, ya baik tulisan ataupun lisan. Jika ya, apalagi sekarang ini video kayak gini saya di videoin misalkan. Sekarang udah ada teknologi yang namanya artificial intelligence. Ketika saya sudah diupload, dirubah foto saya, masukkan foto saya, misalkan ada video si Joe Biden sekarang, Presiden Amerika. Si video Joe Biden ini bisa dirubah wajah dengan rubah saya, dengan wajah saya. Nah, ini teknologi artificial intelligence gitu kan. Ternyata bahaya kan? Terus ayo di Play Store nih. Coba kalau misalkan itu menjadi jokes, cuma namanya apa? Lelucon saja. Kalau menjadi lelucon ya penting, tapi kalau dipakai untuk ya serangan ataupun memanipulasi data di dalam pemilihan umum nanti ke depan, ini bahaya. Ya, contoh misalkan video Jokowi ngomong gini pada apa lain, video lawannya ngomong gini pada apa, nggak ngomong gitu dia. Yang ngisi pembicaranya orang lain, mukanya muka dia, tapi yang ngisi kita. Gitu bahaya ya. Atau coba. Ya. Oleh karena itu, apalagi zaman sekarang, ya. Jadi yu'adzim bihada itu bukan hanya sekarang dengan lidah saja. Lidah bisa merepresentasikan, bisa mewakili tangan kita yang menulis tulisan. Lidah bisa mewakili atau bisa mewakilkan, lidah itu tangan kita untuk menulis, bisa mewakilkan video kita dalam berstatement dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu ini yang akan menjadi turunnya azab Allah. Yang nomor kedua atau yarham, Allah akan memberi kasih sayang. Makanya kalau berdakwah jangan sampai kita ini ya misalkan menjadi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Itu yang akan menjadi azab kepada kita semua. Nah, untuk bila ini dan rawahul jamaah diriwayatkan oleh seluruh imam-imam hadis. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, berarti ini namanya hadis kursi yang seperti tadi yang 286 itu juga hadis kursi ya. Idza akhadtu karamatayya, kalau saya mencabut ya, jika saya mencabut kedua mata abdi hamba saya di dunia lam yakun lahu indi jazaa'u illa jannah, maka tidak ada baginya menurut saya ya, jazaa'un pembalasan illa jannah kecuali surga. Kalau di dunia tidak bisa melihat, seseorang Allah cabut matanya sehingga tidak bisa melihat ya, walaupun kita minta kalau itu sudah ditakdirkan sama Allah begitu ya begitu ya, jangan sampai kita memaksa. Kalau masih bisa diobati ya itu syariat. Kalau katarak masih bisa Pak,
rabun, ya sudah tua itu namanya rabun apa? Rabun ayam, itu kan udah nggak bisa karena apa, saraf-sarafnya udah lemah. Mata itu membutuhkan energi ya dari penyerapan makanan kita. Namun saraf-saraf lemah, ya berarti ya mau bisa ingat, kurang mengingatnya, ya. Tapi kalau Pak Haji kurang, mata udah masih awas, alhamdulillah. Kalau Pak Haji masih awas mata, ya. Bapak saya dulu sampai begitu, ya. Tapi masih bisa jalan kemana? Nyebrang. Ya, pernah tuh mau ketabrak motor. Kenapa? Karena udah sepuh, Pak. Udah 70 tapi masih bisa ngaji kene. Kemana-mana ada lagi di kene, ya Allah. Juga dulu sampai prihatin. Mau digantikan jangan bisa ngaji ya kita masa kene. Tapi Bapak punya perjuangan prinsip hidup seperti itu sampai ya kemana-mana matanya udah buram pun tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang bapak, ya, nafkah kemana-mananya. Ya Allah, luar biasa. Yaitu para bapak-bapak sekalian, kalau kita diberikan misalkan mata kita nikmatnya dicabut oleh Allah sehingga tidak bisa melihat, maka Allah bakal digantian. Namun ya teh narima. Ciri nate narima, uring-uringan kalau ya Allah, yang mata kuno dicabut, oh lain bagaimana aja sebut, tinggalian, ya, dan sebut-sebut, mata-mata sebut, ya. Oleh karena itu, ketika kita diambil mata ini, ya kita harus namanya apa? Ya, meminta kepada Allah keikhlasan. Pilih, nah, kalau katarak masih bisa ya silakan. Ya, kalau secara syariat. Kalau sudah sepuh, kadang-kadang itu rabun ayamnya. Kalau di sore-sore kita tinggali pulang, kita singkade. Kalau nggak mau rabun, Pak, mata kita perbanyak baca Al-Quran. Contoh nenek saya udah 90 tahun, masih bisa baca Quran kayaknya gitu. Hebat. Ibu saya 86 tahun pada sekarang, masih bisa baca kayaknya gitu. Udah pakai kacamata. Umi. Coba ya, kalau kita pengen bagus matanya nih, ulah ningali HP udah kayak ngomong HP udah HP main game tapi kan kemana nak gitu tapi kan gak gitu juling ya, itu akan merusak mata kita. Oleh karena itu ya ini berarti sudah di diprediksi. Mungkin berarti akhir zaman loba ya mata naruh aja. Kalau sebab main HP wae bener. Nah untuk wilayah jadi bener tuh. Oh ya anak itu mau berarti. Ya. Makanya orang perlu hati-hati ya ini. Nah itu baru daftar. Main HP diisuk tapi kan putih kata ya Allah mata. Begadang malah tapi subuh main FF. Jangan ada apa Free Fire. Ya curang aja lu mah. Menang duit tuh mana itu aja. Menang duit kecapean. Atau main rodi, main Mobile Legend, udah resep apa, resep cina apa, cina kemana sebenarnya sih orang yang nyawa ngajaran di bawah itu doang, resep menang duit itu coba tentu ya, capek-capek sih, mendingan dengan duit aja, nah gitu ya. Kemudian kata hadis yang lain, Inna Allah Ta'ala berharama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ya mengharamkan terhadap neraka orang yang berkata la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yang membaca la ilaha illallah itu adalah karena arah-arah atau karena ridho Allah. Orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas, insya Allah bakal diharapkan neraka. Neraka di dunia, neraka di akhirat. Seneng wae di dunia nanti kena. Ya, kalau baca la ilaha illallah ikhlas, makanya harus dilatih. Panggilan kakak baca karak satu terang mah ulah wakat kakak 165 gaya SBA 165 saja tadi kita 165 teh terus di putaran 4 putaran beda rasanya ke terus we bakal beda rasanya setiap putaran setiap jam-jam setiap menit-menit ya ini nanti akan ada yang namanya turun rahmat Allah ketika kita ikhlas, akan beda rasanya.
Aisyah karasa puteran mau kunaon sebabna puteran kahiji ingat orang isukan daang naon itu kieu. Puteran kedua isukan waduh kira-kira saha main turun apa naik nih. Aduh puteran katilu wah urang kira-kira nah kitu we terus. Geus tepikeun ka sajam tah arah dirinya timbul naon pikiran kitu aya. Geus zikir ya. Nek naon pikiran kitu aya. Saya Allah ieu capek-capek urang zikir pikiran kitu tah geus mulai tah. Ya makanya simpellah diukna ngan sadeu mah menang naon atuh. Ayeuna tukang mancing banyakeun saja menang teu leungna. Henteu terus dibaraban. Ku tukang pancingan lagi. Coba diukti isuk tepi ka sore menang mah. Ya menang pasti atuh di isuk tepi ka sore. Bener teu? Jika oke kitu aya nu menang, anu kudu lila. Jika sok kudu menang. Aneh-aneh wae. Contoh nu kudu lila. Ya, akhirnya zaman mining beli alatnya 18 juta. Benar tuh? Mining kripto. Beli sapaknya 18 juta. Atungan saja mah sakene kata. Coba diisuk pikir ka isuk di 24 jam. Menang tah sampai 250.000. Layang-layang di mana duit 250.000. Nah kudu nyawa ilmu nah gitu ge. Ayeuna kan saja mah semua bebenangan saja. Sarua orang ibadah kayak gitu kudu lila. Naon maji Qur'annya kudu lila. Ya supaya bebenangan teh naon sih? Menang teh lamun urang ikhlas ta eta. Maka Allah bakal diganjarna dijauhkeun diharamkeun dina api neraka. Nah, kana neraka di dunia moal kakurangan duit, teu Allah geus ditanggung. Guru saya, bunga, tuh apa anom, bunga. Kiai Asrori mobil lagi pak, mobil lah, mewek terbaru, ada 8 aja jatuh bumi nabi, luar biasa, tukang macam itu lain-lain loh teh, walau dibuktikan di alam dunia, ngan sebab anjena teh tos menang keikhlasan macam, iya nu acan orang menang teh, sampai sholat, Allah 11 kali, ya. Datang ke imam guru 1000 kali betul pada sedang ikhlas inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna jalali jadinya jam seberapa belajar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu berfirman yaumal qiyamah di hari kiamat ainal mutahabbuna jalali ya mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari ini aku akan memayungi mereka di payungku ini di hari yang tidak ada iuh-iuhan, tidak ada apa namanya? Iuh-iuhan itu kan bahasa Indonesia teh. Tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh kata Allah begitu. Ya. Jadi orang-orang yang mutahabbuna lillah adalah orang-orang yang selalu ngadeus di payuneun Allah. Ngadeus teh artina ibadah di payuneun Allah. Diajak di ayeuna urang teh nya di antaranya kita harus bergantung segalanya kepada Allah. Saya ngomong ke pandemi ini sebenarnya orang dilatih sampai Ramadan uang aya umur alhamdulillah. Kalau saya umur misalkan atau orang hoyong husnul khatimahnya segitu belajaran di ayeuna ya bisi kayak bencana gede urang maot misalkan ya urang ayeuna kudu pasrahkan Gusti Allah di antaranya adalah saling kita bercinta dan bercengkrama dengan Allah. Penting ulah loba sare ya loba ibadah namun sare oge bari ibadah. Di antaranya ulang satu sholat beres dia berjamaah satu sedikit ya kemudian minta kalau ya Allah kalau saya cabut nyawa pada malam ini karena bencana ataupun karena apapun ataupun karena memang engkau ingin mencabut nyawaku silahkan ambil ya Allah tapi saya ingin meminta kepadamu untuk dimatikan dalam keadaan husnul khotimah ya orang-orang yang sudah seperti itu maka akan ya selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah. Tidak ada selain kepada Allah. Misalkan
ya, dia mendapatkan kesulitan langsung curhat hati kamu ya Allah. Dia mendapatkan kesusahan langsung ke Allah. Karena ngomong kamu tuh dia mutahabuna li jalan itu. Ya. Karena sudah dilatih pada malam harinya dia selalu berbisik-bisik ria dengan Allah. Ya, orang lain tertidur, dia malah berdoa. Orang lain tertidur, dia malah berzikir. Orang lain tidur lelap, dia malah baca Quran. Ya, begitu. Coba ya dilatih, ya. Kalau belum bisa ya sebelum tidur atau baca Quran bahasa juz atau lontar saja atau sahijib atau sahen atau benar ya belajar begitulah. Inilah mutahabuna li jalan itu. Jangan hanya dunia, capek Pak urusan dunia mah. Ya, mau dikejar-kejar terus malah ujungnya. Wah, kira-kiranya usaha saya apa lagi nih? Ya, pikiran gitu yang mati cerita-cerita. Hingga pun rata-rata. Dan wani ulama itu, yang kesuani udah dulu saya zamannya begitu. Kepikiran kan endong di mana? Endong di Tanah Abang. Berangkat jam 10 putih, datang jam 3. Saya datang jam 12. Sehari di musola lantai 7, lantai 5 apa? Lantai 7 gua, Blok F. Soalnya itu pas kita kapangi dengan orang-orang Bandung. Di mana kan di Banten? Oh, kerja di dia, tapi yang tukang panggul. Oh, lima iya, tapi orang sana aja tukang panggul di musola. Pas kurang udang teh mainan, sana udang tidur jam 3 teh. Pas kurang udang teh tercikir. Sudah itu najis amat yang duit sekian beri jeung kurang endong temenan duit tinggal batu tukang panggul mana anak-anak penting-penting kakak udah kakak di kiri ceritanya suku-suku teh anjir teh kamu di hati mana abdi muridna abang kata ya Allah tak kasan tajam bener itu hayang cek sakit terus saya nggak usah jika nama dulu bahkan kayak nanti akan dibalik ke pada bapak sekalian. Kalau sudah bisa dilatih model gitu ya silakan ya. Kalau misalkan kita sudah mantep ya, karena kalau kita meninggalkan dunia, kalau kita meninggalkan hati ini di dunia ini kita tinggalkan di dalam hati ini, dunia nyala pergi, mau diudak-udak, ya mau nyamper ke contoh, gampang ya ulang kesempatan di awal, wah aduh udak-udak, nek nomornya mana sih? Minta dong nek, awal kira-kira seperti tadi jadi kira awewe udah terlalu kita disebutnya hyper cek awewe di jelma iya jelma kira apa sih itu sempat amat orang mau kawin gitu awewe kita nggak sebut nanti sebelumnya awewe ke dunia sebegitu juga menurut perempuan menurut laki-laki perempuan dunia cek awewe laki ke dunia kayaknya awewe yang berbentuk laki senang ayo tadi kan kira-kira laki dari rumah tuh hayal dia saat dia nah dunia gitu ya ada sarua urang akan dunia ge urang kudu tontonan teuing ya tak kadang we insyaallah wallahu bakal ulah aya dina jero hate maksudna aya satakar secara ieu mah gawe nah lamun misalkan kumaha resikona ya Allah yang ngatur gitu ulah masukkeun kana hate gitu ya misalkan dia urang dagang rugi rajin Allah ngatur. Misalkan uang dagang untung, ya biasa wae sholat tenaga aku, karena ngaji tenaga aku, karena baca sholawat tenaga aku, karena baca Quran. Untung selalu tinggi menipu, karena ngaji tenaga untung selalu tinggi baca sholawat ya. Nah ini ulah seperti itu maksudnya, berarti dia masih terkait dan terpaut dengan dunia. Jadi harus dilatih memang semuanya ya, makanya ayat manawasan tekir. Kalau kita sudah mutahabuna menjalani wal-wadeh sudah dilatih seperti itu bahkan selalu curhat kepada Allah bahwa bakal di payungan di poe kiamat mungkin karena di padang mahsyar panas bapak-bapak ulah-ulah ya di padang mahsyar bapak misalnya pas sedap-sedap sana jalan ayah ASEAN ya naik kereta malam takbir atau pas sedap-sedap sana jalan ayah ASEAN ge lembek nanti sakit itu ayah ASEAN komodi ASEAN balik jeung komodi di sinaran kumanon poe bari jeung panon poe na cenah mah seperti bandingna 7 itu panas-panasna maksudna ya itu kan luar biasa. Nah ini nanti akan ada payung dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini selalu
selalu ngadeus ka Allah. Di mana wae, kapan wae, waktuna ilaha wae, itu mutahabbuna itu tidak ada batas waktu. Ya, jadi sekarang pun kalau kita cinta kepada Allah langsung ya kepada Allah ya Allah gitu. Artinya dilatih, namun kita beribadah. Atasnya rawahu Muslim an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim di Abi Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Isi lewati. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala salatin ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuqarribuna biha usulana min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma fa'alna